Baik, langsung kita lanjutkan. Mungkin langsung kita ada tanggapan sekaligus closing statement ya dari Mas Gibran terlebih dahulu menanggapi analisis tadi dan juga apa poin paling penting yang tadi disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 kepada warga Jawa Timur. Ya, di debat kali ini Mbak Luluk dan Mas Lukman, terutama Mbak Luluk ya, ingin memposisikan diri sebagai seorang ibu yang feminim, ibu yang mau untuk mendengarkan jeritan tangis anak-anaknya, dan siap untuk menjadi representasi rakyat secara lebih paripurna. Itu yang ini perubahan strateginya Mas Hadi tadi, makanya gak galak lagi. Iya, jadi memposisikan diri sebagai seorang ibu yang mau mendengarkan keluhan masyarakat yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, di debat ketiga ini Mbak Lulu ingin menyampaikan bahwa meskipun kontestasi akan segera mencapai titik klimaksnya ya, tapi jangan sampai benturan-benturan politik ini sampai menggugurkan apa yang namanya substansi. Oleh karena itu kenapa tadi Mbak Lulu terkesan lebih fokus pada poin-poin substansi, alih-alih gebrakan-gebrakan yang hangat dan panas. Itu karena beliau ingin menegaskan bahwa di akhir ini beliau ingin memberikan kepada publik bahwa ya selain bisa mengkritik, kemudian bisa memberikan serangan-serangan yang ofensif, Mbak Lulu dan Mas Lukman juga bisa untuk menyampaikan bahwa dia punya solusi gitu. Itu yang kadang masyarakat perlu tangkap dan itulah poin utama kenapa Mbak Lulu tadi itu hasil evaluasi bersama Mas Gibran karena debat 1 debat 2 ya. Komplementer aja Mas itu. Oke, komplementer. Oke. Gitu. Baik, Mas Hendi silakan Mas Hendi. Menanggapi tadi pesan IKN Pak Jokowi memang mau menempelkan untuk mengeksploitasi nama Pak Jokowi ya karena mungkin masih ada daya tarik dan magnet politik yang menguntungkan bagi Khofifah dan Emil. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ke Mas Gibran dan Mas Abdul Aziz sebagai juru bicara dari putra-putri terbaik Jawa Timur yang saat ini sama-sama maju dengan gagasan yang baik untuk Jawa Timur. Tentunya menjawab pertanyaan tadi bersama masyarakat Jawa Timur, Bu Khofifah dan Mas Emil berusaha untuk mewujudkan provinsi yang menjadi jantung pembangunan Nusantara. Jadi ini tidak lepas bahwa Jatim adalah rumah kita semua, mercusuar Indonesia di mata dunia. Nah, kalau apa yang sudah dilakukan oleh Bu Khofifah maupun Mas Emil pada periode sebelumnya, beliau berdua berhasil merevitalisasi 29 terminal dan juga membangun yang namanya jalur lingkar selatan. Tentu ini menghubungkan Jawa Timur lebih konkret mulai dari Banyuwangi hingga Pacitan. Dan ini sebagai langkah strategis bahwa Jawa Timur siap betul menjadi gerbang baru Nusantara yang menghubungkan barat hingga timur Indonesia dan tentu menjadi akses yang paling mudah menuju IKN. Nah, di samping itu ada 4 poin dari gerbang baru Nusantara mulai dari pusat lumbung pangan nasional, kemudian pusat industri manufaktur, dan ketiga adalah pusat inovasi digital, dan yang terakhir pusat investasi, sehingga ini yang diharapkan menjadi kemajuan tidak hanya bagi Jawa Timur, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tapi yang soal hitungan politiknya tadi tetap ada hitung-hitungannya ya, bahwa membawa IKN atas nama Pak Jokowi gitu itu penting sekali buat. Tentu harus didukung karena itu sudah menjadi program yang dibawa juga oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Oke, Mas Abdul Aziz, silakan Mas Abdul Aziz. Ya, Mas Indra, satu hal yang perlu kita catat bahwa ini adalah pilkada Jawa Timur. Jadi ketika kita membahas tentang pilkada Jawa Timur adalah membahas bagaimana kemudian memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Kita tidak ingin kemudian muluk-muluk program yang itu menjadi skala nasional dan itu menjadi domain di nasional, itu satu hal. Yang kedua, Gus Han jauh-jauh hari juga sudah mengingatkan, sudahlah kita tidak perlu membawa namanya kekuasaan dalam arena pertarungan pilkada di Jawa Timur, karena kalau kita mau jujur, tanpa kemudian membawa itu, dan memang sejatinya harus membawa diri sendiri. Ibu Risma dengan Gus Han itu memang murni membawa diri sendiri. Kalau tadi Mas Adi menyebutkan siapa cantolan politiknya, siapa tokohnya, sampai hari ini memang Ibu Risma ingin membawa diri sendiri, Gus Han juga ingin membawa diri sendiri. Dia tidak ingin menempel kemanapun, walaupun kemudian itu diusung oleh PDI Perjuangan. Tetapi catatan mereka bahwa apa yang dilakukan, yang ditemui di berbagai kota kabupaten itu adalah satu fakta, satu kenyataan yang harus segera dicarikan solusinya. Karena memang Ibu Risma kan terkenal dengan solusinya, Gus Han dengan solusinya. Bagaimana itu yang terbaik? Dan Ibu Risma itu memiliki sejarah panjang menata, mengelola kota Surabaya yang kemudian menjadi bersih, menjadi indah, dan cukup diperhitungkan sampai ke dunia internasional. Dan ini kesempatan bagi warga Jawa Timur
untuk kemudian menggunakan kesempatan ini memilih pemimpin yang memang bekerja dengan hati, dia teriris itu hatinya, bahkan dia pilu betul begitu melihat masyarakatnya yang kemudian menangis, tidak sejahtera dan seterusnya. Sebagai penutup, banyak orang mengatakan kalau Risma itu terpilih, bantuan-bantuan terhadap madrasah dan seterusnya potensial itu kemudian dihabiskan atau dihapus begitu. Ingin saya tegaskan pada penutup ini bahwa tidak pernah kemudian Ibu Risma dalam visi misinya itu untuk menghapus program-program yang berkaitan dengan madrasah. Sebaliknya, itu akan ditingkatkan begitu ya. Itu akan ditingkatkan sebagai komitmen. Dan sebagai komitmen itu pula resik-resik Jatim yang kemudian diimpikan. Bersih-bersih Jawa Timur karena persoalan besar Jawa Timur hari-hari ini entah berapa minggu ke depan itu adalah persoalan korupsi yang tidak berkesudahan dan itu baru menyentuh kepada level-level yang kecil dan kami berharap persoalan korupsi itu harus segera dituntaskan oleh Komisi Anti Rasuah agar tidak ada syakwa sangka yang kemudian terus menggelinding menjadi bola liar. Saya kira itu. Oke, ini ngomongin korupsinya di terakhir-terakhir, jadi kan nggak bisa kita lanjutin lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.